Film dimulai dengan memperlihatkan situasi perang. Di sana ada raja terkuat di Yunani bernama Agamemnon. Raja itu membawa pasukan Argos untuk menaklukkan salah satu kerajaan Yunani yang bernama Desali. Agamemnon sendiri melakukan perundingan dengan Raja Desali. Dan diputuskan, mereka tidak berperang, namun mereka akan mengadu prajurit terbaik mereka. Jika petarung Agamemnon kalah, maka ia akan mundur, tetapi jika menang, maka kerajaan Desali harus tunduk di bawah perintah Agamemnon. Desali kemudian mengeluarkan prajurit terbaiknya. Sementara itu, petarung Agamemnon tidak ada di sana. Hal itu sempat dijadikan lelucon oleh lawannya. Kemudian, kita diperkenalkan pada Achilles. Pria itu dibangunkan oleh seorang anak di saat ia masih bersama wanitanya. Achilles diketahui merupakan anak kandung dari Thetis yang dipercaya sebagai dewi air Yunani. Achilles adalah petarung dari Agamemnon, namun terlihat mereka berdua sangat tidak akur. Akhirnya, pertarungan mereka pun dimulai. Achilles dengan mudah mengalahkan petarung dari Desali. Raja Desali mendatangi Achilles dan mengakui kekalahannya. Raja itu memberikan Achilles tanda kekalahan untuk diberikan kepada rajanya. Namun Achilles pergi karena ia merasa Agamemnon bukan rajanya. Dengan mengalahkan Desali, Agamemnon sudah hampir menguasai seluruh Yunani kecuali kerajaan Troya. Kemudian, berpindah ke Menelaus, adik kandung Agamemnon yang merupakan raja dari Sparta. Berbeda dengan kakaknya yang gemar berperang, Menelaus justru memilih bernamai dengan Troya. Menelaus sedang mengundang putra mahkota Troya yang bernama Hektor dan Paris dalam sebuah perjamuan. Menelaus memiliki ratu bernama Helen yang terkenal akan kecantikannya. Menelaus sendiri sering bermain dengan wanita lain, bahkan di depan ratunya sendiri. Saat Helen kembali ke kamar, Paris mengikutinya dari belakang. Ternyata Helen dan Paris memiliki hubungan gelap, dan Hektor sendiri sudah mencurigai hal itu. Keesokan harinya, pasukan Troya akan kembali ke kerajaannya, dan hal itu membuat Helen sangat sedih. Di dalam perjalanan pulang, Paris mengaku kepada Hektor bahwa ia sudah membawa Helen ikut kembali ke Troya. Hektor sangat marah melihat hal itu dan langsung putar arah untuk mengembalikan Helen. Namun Paris akan tetap bersama wanita itu walau Menelaus akan membunuhnya. Akhirnya, Hektor mengalah dan membawa Helen ke Troya. Sementara itu, Menelaus mendatangi kakaknya Agamemnon dan mengadukan perbuatan pangeran Troya. Agamemnon melihat bahwa itu kesempatan besar baginya untuk menaklukkan kerajaan Yunani terakhir, yaitu Troya. Agamemnon setuju membantu Sparta untuk menyerang Troya karena alasan menculik ratu itu adalah penghinaan besar. Saat membicarakan strategi perang, penasehat Agamemnon mengatakan bahwa mereka membutuhkan Achilles dan pasukan Myrmidonnya. Agamemnon terlihat tidak suka pada keputusan itu. Tembok kerajaan Troya sendiri belum pernah runtuh, padahal dalam 10 tahun terakhir sudah ada 22 kerajaan yang menyerangnya. Agamemnon pun tidak punya pilihan lain. Beralih ke kerajaan Ithaca, di sana ada Raja Odysseus. Dia menemui Achilles yang sedang berlatih dengan sepupunya. Odysseus adalah satu-satunya raja yang dihormati oleh Achilles karena ia merupakan sahabat ayahnya Peleus. Awalnya, Achilles tidak setuju ikut perang hanya karena permasalahan wanita. Namun, Odysseus berhasil membujuknya. Setelah itu, Achilles menemui ibunya untuk berdiskusi. Ibunya mengatakan
bahwa Achilles punya dua pilihan, yaitu hidup bersama seorang wanita dan memiliki anak, atau nama Achilles akan dikenang selamanya, namun gugur di perang itu. Dan kemudian, terlihat ribuan armada kapal dari 8 kerajaan sekutu Agamemnon bergerak menuju Troya. Dan di sana, Achilles ikut bergabung dengan aliansi itu. Sementara itu, di Troya sedang diadakan penyambutan putra mahkota mereka. Kemudian, diperlihatkan Raja Troya yang bernama Priam. Paris kemudian memperkenalkan Helen kepada ayahnya, namun tak diduga, wanita itu diterima dengan baik oleh Priam. Di sana, Hektor langsung memeluk istri dan anaknya. Kemudian kita diperkenalkan dengan sepupu Paris yang bernama Briseis. Briseis adalah wanita yang sangat taat dalam memuji dewa penjaga kerajaan, yaitu Apollo. Malamnya, Hektor berdiskusi dengan ayahnya perihal Helen. Hektor menyarankan untuk memulangkan wanita itu, karena mereka pasti kalah dalam perang. Namun ayahnya yakin bahwa dewa Apollo akan membantu mereka. Sementara itu, Helen juga terlihat khawatir. Ia merasa bahwa dirinya yang telah membuat kekacauan ini. Paris berusaha meyakinkan wanita itu. Dan dimulai sejak saat itu, Troya mulai memperkuat pertahanannya dan mulai sering menyembah dewa Apollo. Kerajaan itu juga melengkapi semua persenjataan mereka. Hingga pada suatu ketika, lonceng peringatan dibunyikan dan terlihat kapal dari aliansi Agamemnon sudah mendekati pantai. Hektor langsung mempersiapkan diri untuk berperang. Dan berpindah ke Agamemnon, mereka menyaksikan Achilles dan pasukan Myrmidonnya mempercepat kapalnya. Pasukan Myrmidon ini adalah pasukan yang setia pada Peleus, ayah Achilles, dan sekarang mereka tetap setia pada putranya. Sebelum sampai, Achilles memerintahkan sepupunya untuk tidak berperang dan menugaskannya untuk menjaga kapal. Achilles tiba di bibir pantai dan langsung terjadi peperangan. Melihat ketangguhan Achilles dan pasukan Myrmidonnya, para prajurit Yunani menyoraki namanya. Hal itu membuat Agamemnon cemburu karena rakyat lebih memuja Achilles ketimbang rajanya. Kemudian diperlihatkan Ajax the Great, raja dari Lokris. Ajax merupakan sosok legenda dari Yunani. Kapal Ajax tiba di pantai dan langsung membantu pasukan Achilles. Hektor memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali ke istana. Sementara itu, Achilles berhasil menduduki kuil Troya. Di sini Achilles menunjukkan bahwa dirinya tidak percaya pada dewa dan bahkan menantang dewa Apollo. Kemudian, dia melihat pasukan Hektor yang pulang dan Achilles memancing mereka masuk ke dalam kuil. Pasukan Hektor diserang oleh Myrmidon dan di sini Hektor menyaksikan pendeta mereka dibantai. Achilles tidak mau bertarung dengan Hektor, namun mengajaknya untuk mengobrol. Setelah semua pasukan Hektor tewas, Achilles kemudian mempersilahkan Hektor pulang. Achilles beranggapan bahwa terlalu cepat untuk membunuh putra mahkota. Akhirnya, pasukan Yunani berhasil menduduki pantai Troya dan para prajurit menyoraki nama Achilles. Saat kembali ke tendanya, Achilles diperkenalkan kepada Briseis yang tertangkap saat berada di kuil. Achilles melepaskan ikatan Briseis dan mengobrol dengannya. Setelah itu, Achilles mendatangi Agamemnon dan mereka berbicara empat mata. Agamemnon mengatakan kemenangan ini adalah miliknya sebagai raja dan Achilles hanya prajurit biasa yang diperintah. Agamemnon juga mengambil Briseis dari tendanya dan hal itu sempat membuat mereka bersitegang. Namun karena Briseis tidak mau ada pertarungan,
Achilles akhirnya meninggalkan tempat itu. Beralih ke Troya, mereka sedang melakukan pembakaran bagi jenazah korban perang. Setelah itu, Raja Priam mengadakan pertemuan dengan penasehatnya. Terjadi perdebatan di sana. Para pendeta mengatakan bahwa dia melihat pertanda dari burung elang bahwa mereka akan memenangkan perang. Hektor membantah karena tidak suka pada pernyataan pendeta yang menggantungkan nasib Troy pada seekor elang, dan ia telah menyaksikan Achilles yang tangguh berani menghina dewa Apollo. Paris kemudian berdiri, dan untuk mencegah perang, ia berencana untuk bertarung melawan Menelaus demi memperebutkan Helen. Malamnya, Priam memberikan pedang Troya kepada Paris. Pedang ini adalah pedang yang digunakan para raja Troya secara turut-temurun. Sementara itu, Hektor menceritakan tentang kehebatan musuh kepada istrinya. Kemudian, Hektor menangkap Helen yang mencoba untuk kabur. Helen merasa bersalah karena mendatangkan perang yang merenggut jiwa. Namun Hektor membujuknya karena sekarang Troya sudah menerimanya sebagai putri. Keesokan paginya, Achilles yang kecewa pada Agamemnon memilih untuk tidak ikut berperang. Sementara itu, di depan tembok Troya sudah berdiri banyak pasukan. Kemudian diperlihatkan pasukan Agamemnon bergerak menuju Troya. Pasukan Myrmidon hanya bisa melihat kejadian itu. Kemudian Hektor dan Paris berunding dengan Agamemnon dan sekutunya. Agamemnon meminta Helen dipulangkan dan Troya harus tunduk padanya. Namun Hektor menolak permintaan itu, dan Paris langsung menantang Menelaus untuk mendapatkan Helen. Karena Menelaus sangat ingin membunuh Paris, ia membujuk Agamemnon untuk menyetujui tantangan itu, lalu mereka semua langsung menyerang Troya. Kemudian pertarungan dimulai. Menelaus mengungguli Paris. Saat akan dibunuh, Paris berlari ke arah Hektor dan memohon pertolongannya. Hektor meminta untuk menghentikan pertarungan itu, namun Menelaus tetap ingin membunuh Paris. Akhirnya, Hektor terpaksa membunuh Menelaus. Agamemnon murka dan langsung memerintahkan pasukannya menyerang. Hektor menyuruh Paris untuk kembali ke istana, dan terjadilah perang besar di sana. Di dalam perang itu, Hektor berhasil membunuh Ajax, dan pasukan Troya berhasil memukul mundur pasukan Agamemnon. Hektor memerintahkan pasukannya untuk berhenti mengejar dan membiarkan pasukan lawan mengambil jenazah rekannya. Achilles hanya menonton sambil mengejek strategi perang Agamemnon. Malamnya, giliran Agamemnon yang berduka. Mereka membakar jasad Ajax dan Menelaus yang gugur pada hari itu. Setelah itu, Odysseus menyalahkan Agamemnon karena telah membuat Achilles kecewa. Odysseus kemudian meminta Briseis dikembalikan pada Achilles. Ternyata, Briseis telah diserahkan sebagai hiburan bagi para prajurit yang berduka. Achilles pun datang menyelamatkan wanita itu, dan semua orang tidak berani melawannya. Achilles langsung mengobati wanita itu, namun Briseis masih kesal karena Achilles telah menghina dewa Apollo. Achilles pun menjelaskan bahwa sebenarnya dewa iri pada manusia karena mereka tidak bisa merasakan kematian. Briseis terdiam mendengar perkataan itu. Malamnya, Briseis mencoba membunuh Achilles. Namun pria itu justru rela untuk dibunuh. Briseis terlihat bingung, dan pada malam itu, ia mulai jatuh cinta pada Achilles. Keesokan paginya, Achilles memerintahkan anak buahnya untuk bersiap pulang ke Yunani. Namun, Odysseus kembali membujuk Achilles untuk berperang.
Achilles menolak permintaan itu karena ia sudah memikirkan perkataan ibunya untuk hidup dan memiliki anak. Sepupu Achilles kecewa dan tidak setuju pada keputusan itu. Beralih ke Troya, pendeta mengusulkan menyerang Yunani karena dewa Apollo berada di pihak mereka. Ditambah lagi, pasukan Yunani sekarang sedang berada dalam ketakutan. Hektor tidak setuju karena ia mengetahui bahwa Achilles belum berperang saat mereka menang. Hektor tidak mau mengambil resiko melawan pasukan Myrmidon. Namun Priam lebih percaya kepada pendeta dan memerintahkan untuk menyerang pada esok hari. Pada subuh pagi, pasukan Troya diam-diam menyerbu pantai dan mereka langsung memulai perang. Saat pasukan Yunani terdesak, tiba-tiba Achilles datang, dan hal itu membangkitkan kembali semangat pasukan Yunani. Di tengah perang itu, terjadi pertarungan antara Achilles melawan Hektor. Hektor berhasil memenangkan pertarungan itu, namun saat helmnya dibuka, ternyata pria itu bukan Achilles, melainkan sepupunya yang mengenakan perlengkapan perang Achilles. Karena kejadian itu, Hektor menyudahi perang untuk sementara waktu. Achilles sangat marah mendengar sepupunya tewas, bahkan ia sempat memukul Briseis karena terbawa emosi. Malamnya, Achilles membakar jenazah sepupunya itu. Berpindah ke Hektor, ia membawa istrinya dan kemudian menunjukkan jalan untuk melarikan diri dari Troya. Istrinya sangat sedih karena seakan-akan Hektor akan meninggalkan dirinya. Keesokan paginya, Hektor dan Achilles sama-sama mempersiapkan diri mereka. Saat Achilles bersiap pergi, Briseis sempat memohon agar jangan bertarung melawan sepupunya. Namun Achilles tetap pergi dan menantang Hektor sendirian. Hektor kemudian berpamitan kepada seluruh keluarganya, dan Helen juga melihatnya di depan gerbang. Hektor pun menghadapi Achilles di depan istana Troya. Di sini terlihat kehebatan Achilles. Ia berhasil mengalahkan Hektor, dan pertarungan prajurit terbaik Yunani saat itu dimenangkan oleh Achilles. Ia juga menyeret jasad Hektor, sehingga membuat raja semakin terpukul. Achilles kembali ke tendanya, dan Briseis sangat sedih karena tahu bahwa sepupunya sudah mati. Malamnya, Raja Priam mendatangi tenda Achilles dan memohon untuk bisa mengambil jenazah Hektor. Priam meminta maaf atas kehilangan sepupunya dan mengingatkan bahwa Achilles juga sudah membunuh banyak sepupu orang lain. Achilles kemudian tersadar, dan karena keberanian Priam, ia akhirnya memberikan jenazah Hektor. Saat membungkus jenazah Hektor, Achilles menangis dan kini menganggap Hektor sebagai saudaranya. Achilles berjanji tidak akan menyerang Troya selama 12 hari untuk menghormati pemakaman Hektor. Dan ia juga membebaskan Briseis untuk pulang ke Troya. Agamemnon marah mendengar Achilles membuat keputusan sepihak dengan musuh. Sementara itu, di Troya sedang dilaksanakan pemakaman Pangeran Hektor. Beralih ke Odysseus yang sedang duduk bersama prajurit yang sedang mengukir kuda. Kemudian, Odysseus memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan kayu yang ada di sana. Kemudian terlihat Achilles yang meminta maaf kepada prajuritnya dan meminta mereka untuk meninggalkan Troya besok. Achilles ingin menyelesaikan perangnya sendiri. 12 hari kemudian, terlihat kuda berlari menuju Troya. Ternyata, terlihat pantai sudah kosong dan terdapat mayat yang terlihat terkena wabah penyakit menular. Dan di sana juga ada patung persembahan berbentuk kuda.
Paris menyarankan untuk membakar patung itu, namun pendeta menyarankan untuk dibawa masuk dan dipersembahkan kepada Dewa Apollo. Raja kemudian mengikuti anjuran pendeta, dan rakyat Troya merayakan kemenangannya. Di sisi lain, ternyata pasukan Yunani belum pulang, dan mereka menyembunyikan armada mereka di balik bukit. Dan ternyata, di dalam patung kuda itu, ada beberapa pasukan Yunani termasuk Odysseus dan Achilles. Dengan cepat mereka membunuh semua penjaga yang lengah. Kemudian, pasukan itu langsung memberikan isyarat dan membuka gerbang. Ribuan pasukan Yunani kemudian masuk Troya, dan mereka langsung membunuh semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Achilles berlari mencari Briseis. Pasukan Yunani sangat brutal. Mereka membantai para penduduk biasa dan memperkosa para wanitanya. Raja Priam hanya bisa menangis melihat kotanya terbakar. Istri Hektor kemudian mengajak Helen dan Paris untuk kabur dari jalan rahasia. Paris kemudian memilih untuk berperang dan melindungi ayahnya, dan ia juga diperintahkan untuk mencari Briseis. Kemudian terlihat pasukan Yunani sudah tidak bisa dibendung. Mereka menghancurkan kuil dan bertemu pendeta kepercayaan Priam. Sementara itu, Priam marah melihat kuilnya dihancurkan, namun Agamemnon langsung menusuknya dari belakang. Raja Priam memohon untuk tidak membunuh penduduknya yang tidak berdosa, namun Agamemnon tidak menghiraukannya. Kemudian terlihat Briseis yang sedang memohon pada Dewa Apollo. Kemudian, ia didatangi oleh Agamemnon. Briseis akan dibawa ke Yunani dan akan dijadikan budak di sana. Briseis langsung menusuk leher Agamemnon dan langsung berusaha kabur dari sana. Achilles pun tiba dan berhasil menyelamatkan Briseis. Paris yang kebetulan berada di sana langsung menembaki kaki Achilles. Paris pun langsung menghujani tubuh Achilles dengan panah. Akhirnya, Achilles menyerah dan memerintahkan Briseis untuk pergi menyelamatkan dirinya. Setelah Briseis pergi, Achilles pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan keesokan harinya, Odysseus memakamkan jenazah Achilles. Dan di tempat lain, terlihat pengungsi yang selamat dari Troya melanjutkan perjalanan mereka. Dan Briseis masih memperhatikan api pemakaman Achilles. Dimulai pada saat itu, dua nama menjadi sejarah besar di Yunani, yaitu Hektor dan Achilles. Dan film pun selesai. Film ini berdurasi 3 jam, jadi kita hanya bisa merangkum seperti itu saja. Dan mungkin banyak adegan yang terlewatkan. Disarankan teman-teman untuk menonton filmnya langsung. Perang Troya ini terjadi pada tahun 1194 hingga 1184 sebelum Masehi. Perang ini sangat legendaris dan banyak meninggalkan kenangan sejarah. Bahkan, virus komputer berbahaya menggunakan nama Trojan Horse karena terinspirasi dari cara kerjanya, di mana suatu benda yang kelihatan tidak berbahaya justru bisa menghancurkan dari dalam. Dari 1 sampai 100, berapa menurut kalian nilai film ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalian juga bisa request film. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir dan sampai jumpa di video berikutnya.